Selamat sore Pak Sonang dan selamat sore kepada teman-teman ekonomi bisnis Asia KPA. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami yaitu mengenai dampak globalisasi dan integrasi terhadap nasionalisme milenial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohmadina Sabila Fitri bersama teman-teman saya yaitu Alicia Natalia, Aditya Reo, Dian Novi Anggraini, dan Desliron Fredier. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu latar belakang dari materi ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang sangat luas. Dari negara kepulauan ini akan otomatis terbentuk perbedaan-perbedaan di antara kepulauan-kepulauan tersebut. Nah, di Indonesia ini sendiri merupakan negara multikultural dari suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di negara tersebut. Nah, Indonesia sendiri otomatis pernah atau sampai sekarang pun masih terjadi perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi merupakan proses transformasi dari pihak pengembangan sistem global dengan target utama yaitu sektor ekonomi. Dengan adanya pengembangan inilah sistem global akan memunculkan hubungan lintas negara yang berakhir akan membentuk tatanan baru. Globalisasi ini menuntut suatu negara untuk membuka diri terhadap pengembangan dunia, terutama pengembangan ekonomi untuk masuk ke dalam negaranya. Pembukaan diri negara Indonesia dengan negara lain ini akan melibatkan suatu kerjasama dari negara lain, dan hal ini biasanya dikenal sebagai integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti integration, yang berarti keseluruhan atau kesempurnaan. Negara Indonesia ini sendiri telah menjalin dengan beberapa negara, salah satunya itu Indonesia tergabung dalam ASEAN. Nah, sebelum Indonesia membuka diri terhadap negara lain, sangat diperlukan keutuhan dari dalam negara itu sendiri, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang besar dan negara kepulauan yang mengharuskan sekali kita untuk menghadapi banyak perbedaan. Perbedaan inilah yang akan menentukan kita akan membawa ke arah yang jauh lebih baik atau jauh lebih buruk, yaitu banyaknya perselisihan. Globalisasi dan integrasi nasional akan menjadi sangat berdampak bagi negara. Dampak yang dimunculkan bisa menjadi kelebihan atau bahkan ancaman jika tidak ditindaklanjuti dengan baik. Semakin berkembangnya zaman akan semakin sulit untuk mentoleransi dan untuk berempati dengan satu sama dengan yang lain. Dalam makalah ini, dalam presentasi ini akan membahas lebih lanjut seputar globalisasi dan integrasi nasional. Dan penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dampak globalisasi, dan yang kedua, mengetahui integrasi ekonomi, dan yang ketiga, mengetahui perspektif milenial terhadap nasionalisme. Selamat memperhatikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Reo, NRP 130.19051. Globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik atau lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Integrasi ekonomi adalah penyatuan kebijakan ekonomi antara negara-negara yang berbeda melalui penghapusan sebagian atau seluruh pembatasan tarif dan non-tarif pada perdagangan. Sedangkan milenial adalah kelompok demografi setelah generasi X. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990 hingga 2000-an sebagai akhir kelahiran dari kelompok ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Novi Anggraini, NRP 130.119.069. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih dampaknya globalisasi secara umum maupun dampaknya globalisasi secara spesifik bagi Indonesia. Pertama-tama kita bahas dulu yuk apa dampaknya globalisasi secara umum. Nah, dampak yang dimunculkan akan bisa menjadi kelebihan atau bahkan ancaman jika tidak ditindaklanjuti dengan baik. Terutama pada era sekarang yang semakin lama akan semakin kompleks.
Nah, semakin majunya globalisasi yang terjadi akan membuat kita, masyarakat Indonesia, harus berhadapan pada pilihan-pilihan yang sulit mengenai toleransi nih teman-teman. Nah, dampaknya globalisasi sendiri bagi Indonesia itu apa sih teman-teman? Adanya globalisasi memang sangat dirasakan oleh Indonesia. Kemudahan dalam penyebaran informasi, kemajuan teknologi, bahkan kerjasama ekonomi sangat membawa dampak bagi kemajuan kehidupan di Indonesia. Nah, globalisasi ini teman-teman tentunya juga membawa dampak negatif maupun positif bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, untuk dampak positif dan negatifnya itu apa aja nih? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, untuk dampak positifnya sendiri ini terbagi dari beberapa segi nih teman-teman. Yang pertama itu ada segi hukum, segi sosial budaya, segi produksi, dan yang terakhir segi perdagangan. Nah, dari segi hukum ini semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Nah, selanjutnya dari segi sosial budaya. Meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari segi produksi. Adanya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan mempertimbangkan keuntungan geografis. Dan yang terakhir dari segi perdagangan. Liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komodit lain memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri. Selain dampak positif, ada pun juga dampak negatifnya dari efek globalisasi. Di antaranya yaitu adalah menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Perkembangan industri yang pesat ini membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat dengan mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Selanjutnya yaitu adalah menimbulkan sikap individualis. Masyarakat merasa dengan teknologi maju membuat mereka tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Selanjutnya yaitu adalah gaya hidup yang kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang menggeser budaya asli Indonesia adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu yang lain. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Halo, perkenalkan nama saya Disma Fediar, NPH30 1-7. Di sini saya akan menjelaskan poin satunya, yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi menciptakan kemudahan kerjasama ekonomi bagi suatu negara. Kemudahan kerjasama ekonomi ini selain membawa peluang besar kesempatan kerja, tapi juga bisa menciptakan kekalahan ekonomi bagi suatu negara. Oleh karena itu, kita lihat dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya integrasi ekonomi bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Dari segi perdagangan, menghilangkan hambatan perdagangan antara negara. Selain itu, meningkatkan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara. Lalu dari segi investasi, memberikan akses lebih mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan dapat menjalankan investasinya di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Selain itu, menyebabkan semakin luas dan lebarnya peluang wirausaha yang kreatif dan berdaya saing tinggi. Lalu dari segi ketenagakerjaan, masyarakat akan berusaha meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi agar dapat bersaing dengan masyarakat dari luar negeri lainnya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga harus bisa untuk berpikir lebih terbuka terhadap perubahan sosial budaya yang ada. Lalu dampak negatif, dari segi kompetisi, meningkatnya kompetisi atau persaingan terhadap produk-produk dalam negeri dan luar negeri, sehingga hal ini akan berdampak pada terancamnya posisi industri lokal karena tidak sedikit produk luar negeri yang memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan produk lokal.
Lalu dari segi eksploitasi, adanya kemudahan berinvestasi membuat kemudahan eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia oleh negara lain, terutama di Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam namun tidak bisa diolah sendiri. Hal ini akan dieksploitasi oleh perusahaan asing yang ada. Lalu dari segi ketenagakerjaan, meningkatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan terutama di dalam negeri, karena para pencari kerja bukan hanya akan bersaing dengan masyarakat lokal tapi juga dengan masyarakat internasional. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai perspektif nasionalisme di era globalisasi dan integrasi bagi milenial. Sebelumnya, pada era yang serba muda karena globalisasi dan integrasi ekonomi ini memang membawa ruang untuk generasi muda belajar mengenai dan memahami cara berpikir maupun kebudayaan bangsa lain dengan mudah. Hanya saja yang menjadi prihatin dengan kemudahan ini, generasi muda jadi banyak yang meniru gaya kebudayaan bangsa lain dan menipiskan rasa cinta budaya sendiri. Kebudayaan yang seharusnya menjadi identitas diri yang dijunjung tinggi malah dianggap kuno dan membosankan pada saat ini. Memang kemudahan ini membuat generasi muda lebih berpikir maju dalam segala hal. Banyak generasi muda yang mampu mengukir prestasi seperti dalam berbagai lomba maupun olimpiade sains di berbagai negara yang telah diselenggarakan. Namun tidak sedikit anak-anak muda yang lebih mengedepankan budaya hedonik yang ditandai oleh pengejaran kepuasan dan kenikmatan semesta. Nah, berikut adalah dampak nyata adanya pergeseran nasionalisme terhadap generasi muda. Pertama, adanya globalisasi dan integrasi ini tentunya membuat luntur rasa cinta tanah air karena semakin lama banyak adat yang ditinggalkan dan mengikuti tren gaya kebarat-baratan. Nah, seperti di samping ada gambar contohnya. Pertama, pada gambar sekumpulan anak muda yang fanatik dengan artis Korea yang sedang tren saat ini. Menurut survei yang dilakukan oleh Komparan, 56% fans K-pop menghabiskan waktu 1-5 jam melototi media sosial untuk mencari tahu segala informasi tentang idola mereka. Sebanyak 28% fans bahkan menghabiskan 6 jam lebih di jagat maya untuk melihat berbagai aktivitas sang idola. Bandingkan dengan pertunjukan wayang saat ini, hampir anak muda akan enggan jika menonton wayang. Iya bukan? Nah, selanjutnya untuk gambar kedua, menunjukkan perbedaan cara berpakaian sekarang dan dulu. Dulu masyarakat Indonesia terkenal dengan pakaian yang sopan dan anggun, namun sekarang sudah berbaur dengan budaya barat yang lebih terbuka dan sangat minim sekali. Gambar terakhir menunjukkan ajakan untuk mencintai produk dalam negeri. Tetapi kenyataannya 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli berbagai produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Nah, sebenarnya ini ada apa? Ini yang menjadi PR untuk kita generasi muda. Dampak yang kedua bagi anak muda yaitu kemudahan aspek teknologi memang mempermudah informasi dari seluruh dunia. Namun hal ini juga menggeser kebudayaan nasionalisme bagi generasi muda. Teknologi yang mengenalkan Helter sebagai tokoh hebat sehingga lupalah generasi muda pada figur luar biasa seorang Muhammad Hatta. Teknologi yang mengekspos kehebatan Superman sehingga melupakan kegigihan Pangeran Diponegoro, serta teknologi yang memperkenalkan game online sehingga generasi muda tidak tahu betapa serunya permainan tradisional dengan teman sebayanya. Iya bukan? Selanjutnya untuk dampak yang ketiga, seperti yang kita ketahui kebudayaan barat terkenal dengan sifat individualismenya ini. Tentu ini mempengaruhi kehidupan anak muda pada saat ini, membuat rasa gotong royong dan etika moral anak muda kian menghilang. Mereka lebih sering menghabiskan waktu di dunia maya dibandingkan sekedar bermain di lapangan dari siang sampai petang. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak muda? Nah, tentunya kita harus bisa menumbuhkan semangat nasionalisme yang lebih tangguh. Semangat mencintai produk dalam negeri salah satu contohnya. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, mau mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenarnya dan seadil-adilnya, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya dalam bangsa ini.
Namun, yang harus kita garis bawahi sekali lagi adalah masyarakat juga harus berusaha mengikuti perkembangan iptek agar tidak tertinggal dari negara lain dan tidak mudah dibodohi oleh informasi-informasi yang masuk dari luar. Selanjutnya apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan pada kali ini? Kesimpulannya adalah perubahan kecil dimulai dari kita, generasi muda yang katanya akan memimpin dunia. Budaya kita adalah identitas bangsa, jangan dihilangkan meski peradaban sudah semakin tua. Kalau bukan kita, siapa lagi generasi muda? Seperti yang telah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, mari gaungkan cinta produk dalam negeri dan gaungkan benci produk luar negeri. Mari menjadi generasi muda yang cinta tanah air untuk satu misi Indonesia sejahtera. Terakhir, untuk menutup presentasi dari kelompok 1, saya juga ingin menyampaikan tembang Jawa yang memiliki pesan kepada kita generasi muda, baik atau tidaknya hasil yang kita dapat tergantung tingkah laku dan tutur bahasa kita. Sama seperti sebuah bangsa, maju atau tidaknya tergantung nasionalisme masyarakatnya. Sekar gembok pencatur, kang cinator, pola kang kalantor, tanpa tutor, ngatulo-tulo katali, kadaluwarsa katutup, kapato pandadi awon. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.